Salam sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang masih kita rasakan hingga saat ini. Lewat perenungan firman Tuhan, iman kita dikuatkan dan kita mampu menghadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk dalam renungan kita hari ini, mari kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, sebab Kau besar. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tiada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya dituliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah
kehidupan baru. Sidang jemaat Tuhan terkasih, Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 8 berbicara tentang langit dan bumi yang baru. Artinya kita memperoleh kehidupan yang baru, sidang jemaat Tuhan. Serta kota suci Yerusalem yang turun dari surga. Di sini Allah berjanji untuk menghapus segala air mata, menghilangkan kematian, duka cita, ratap tangis, dan kesakitan. Semua hal yang lama akan berlalu dan segala sesuatu akan menjadi baru, sidang jemaat Tuhan. Janji ini adalah untuk mereka yang menang dan percaya kepadanya. Ingat ya, janji ini hanya untuk mereka yang menang dan percaya kepada Yesus Kristus. Yohanes tegas menyatakan dalam wahyu ini bahwa ia melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Bumi yang lama yang penuh dengan dosa dan kejahatan akan digantikan dengan bumi yang baru. Itu adalah dunia yang diperbarui, di mana laut, lambang dari kekacauan sudah tidak ada lagi, sidang jemaat Tuhan. Bahwa kita akan memperoleh kehidupan yang baru, sidang jemaat Tuhan. Yohanes melihat Yerusalem baru yang dari Allah, bagi pengantin yang telah berdandan untuk suaminya. Kita sudah baca tadi yang kedua ya. Dan juga sidang jemaat Tuhan, ia mendengar suara nyaring berkata, lihatlah, Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Artinya, Tuhan Yesus sudah berada di tengah-tengah kita, memberikan keselamatan itu kepada kita, dan diam bersama dengan kita, dan dia akan menjadi umat. Ya, sidang jemaat Tuhan. Oleh karena itu, begitu dekatnya kita dengan Tuhan, apakah kita masih meragukan Dia? Ditawarkan kehidupan baru di dalam Yerusalem yang baru. Yerusalem adalah pusat hidup keagamaan Israel sampai sekarang. Disitulah umat Israel mendirikan bait suci di Yerusalem. Ya, kota Yerusalem disebut kudus karena kota itu memang dikhususkan bagi Allah. Hanya sidang jemaat Tuhan, Yerusalem yang lama tak lagi menjunjung citra surga. Mesias pun dibunuh di sana, yaitu Yesus Kristus. Di Yerusalem yang baru tak ada bait suci karena Allah sendiri berada di tengah-tengah manusia. Dia tidak jauh. Dia bersama dengan umatnya. Itulah persekutuan yang sejati, sidang jemaat Tuhan. Itu adalah kehidupan kita yang baru. Saat Allah bersekutu dengan manusia dalam kekekalannya, Ia akan menghapus segala air mata kita, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu dari kehidupan kita. Itulah sumber penghiburan bagi umat Allah. Terjadi karena Allah adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sumber penghiburan kita itu adalah Tuhan Allah, karena Dia sudah dari yang awal dan Dia juga yang akhir, dan Dia adalah pemilik kehidupan kita. Alfa dan Omega adalah huruf pertama dan terakhir dalam abjad Yunani. Ungkapan itu menunjukkan kesempurnaan dan totalitas. Allah sendiri yang memulai segala sesuatu dan menyelesaikan segala sesuatu, dan semua itu diperbuatnya bagi orang yang menang dan percaya kepadanya. Sidang jemaat Tuhan, hidup itu bak perlombaan, seperti kita berlomba. Kemenangan adalah kala seseorang bertahan hingga akhir sebagai pengikut Kristus yang percaya kepadanya.
mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hal yang terpenting bukanlah awal, namun akhir hidup. Bukan berapa lama kita hidup di dunia ini, namun bagaimana hidup dijalani. Bagi Dialah hidup kekal itu. Itulah yang mesti kita perjuangkan dalam hidup sekarang ini. Sebab tiada kemenangan tanpa ada perjuangan. Kita jemaat Tuhan. Kalau perjuangan kita itu sudah mencapai garis akhir, kita akan memperoleh kemenangan yang luar biasa daripada Tuhan. Dan kita akan memperoleh kehidupan yang baru yang daripada Tuhan. Semua akan dipatahkan oleh Tuhan. Kita akan bersuka cita, bersorak-sorak bersama Dia. Tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi penindasan di sana. Tetapi yang ada adalah sukacita bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, lewat ini kita belajar bagaimana kehidupan kita jalani. Apakah kita mau memperoleh kehidupan yang baru itu, atau kita hanya masih begitu-begitu saja dalam kehidupan kita, ya, sesuka hati kita, sekehendak kita saja. Mari bersandar kepada Tuhan, percaya kepadanya. Kita tidak akan binasa jemaat Tuhan, melainkan beroleh kehidupan yang kekal, kehidupan yang baru itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini, bahwa kami belajar bahwa Tuhan sudah sediakan kehidupan yang baru untuk kami di Yerusalem yang baru, Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami dapat ambil bagian dalam kehidupan yang baru itu. Berkati kami ya Tuhan, terus teguhkan, kuatkan iman kami, dan kami terus berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.